Oke, sobat tani semua dimanapun berada, saya Bang Zul Channel. Kali ini akan membuat konten yaitu untuk mengolah bahan organik langsung dari kandang, yaitu peletongnya sapi. Nah, akan saya jadikan pupuk organik yang berkualitas dengan menggunakan yaitu bahan pengurai dari PT Petrokimia Kayaku. Ada produk dari PT Petrokimia Kayaku, ini ada Petropas. Nah, Petropas ini adalah dekomposer yang sudah mengandung trichoderma. Dan dengan menggunakan ini saya akan menguraikan bahan organik dari teletong sapi ini yang langsung dari kandang untuk menjadi pupuk kompos yang berkualitas. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara saya dalam membuat fermentasi pupuk ini. Ini masih mentah dari kandang langsung dari sapinya, dan akan saya fermentasi untuk menjadi pupuk organik. Dan nantinya ini akan saya gunakan untuk memupuk tanaman, semua tanaman, karena kunci untuk keberhasilan pertanian itu adalah pembenahan tanah. Maka dari itu saya akan membenahi tanah yang sudah terlalu banyak residu kimianya dengan menggunakan pupuk organik yang sudah saya fermentasi dengan bahan pengurai Petropas dari PT Petrokimia Kayaku. Nantinya akan menjadikan pupuk ini menjadi pupuk kompos yang berkualitas. Nanti kita lanjut untuk proses pembuatan, dan ini saya akan mencangkuli dulu. Ini bahan organik letong dari yang sudah lama, ini sudah setengah menjadi tanah. Jadi akan saya cangkul untuk nanti saya proses untuk menjadi pupuk organik. Jadi kita lanjut dalam pemprosesan. Oke, kita mulai dalam persiapannya, yaitu siapkan setengah bak atau kurang lebih 2 liter air. Ada tangki sprayer yang digunakan untuk menyemprot organiknya, dan ditambahkan Petropas 1 liter. Nah, ini pakai gula pasir, nanti saya pakai kurang lebih 1/4 kilo karena tidak ada molase. Saya buat ini saya ganti dengan gula pasir kurang lebih 1/4 kilo. Nah, ini saya taruh di dalam air untuk dilarutkan, dijadikan air dulu karena sebagai makanan bakterinya nanti saya menggunakan dengan Petropas ini. Makan bakterinya Petropas saya menggunakan gula. Jadi gula ini berguna untuk bakteri tersebut. Nah, ini dilarutkan dulu. Oke, terus dilarutkan gulanya. Setelah gula larut, ditambahkan dengan Petropas ini 1 liter. Ini Petropas saya tambahkan ke dalam gula karena sebagai makanannya bakteri Petropas itu gula pasir ataupun molase. Kalau pakai molase nanti perbandingannya 1 liter 100 ml. Ini saya gula pasir dengan 1 liter 1/4 kilo. Ini setelah Petropasnya dimasukkan di dalam air, kemudian diaduk diratakan dulu. Ya, diaduk diratakan dulu. Kalau dirasa nanti sudah rata larut di dalam air antara Petropas ditambahkan dengan gula tadi sebagai pemakan bakteri. Nah, kita lanjut untuk penuangan. Jadi ini setelah larut kita taruh di dalam tangki ukuran 15 liter air. Dan ini melarutkannya pakai pakai bak tadi yang ukuran kurang lebih airnya 2 liter. Nah, setelah dimasukkan tangki ini ditambahkan dengan air sepenuhnya, sepenuh tangki ukuran kurang lebih 15 liter. Nah, ini tambahkan air caranya. Oke, untuk penambahan air secukupnya, yang penting tangkinya sampai full kurang lebih
kita lanjut untuk ke penyemprotannya. Jadi kita lanjut dalam proses penyemprotan. Lanjut. Nah, setelah air kita siapkan, lalu kita siapkan kohinya. Nah, ini kohi kering ini kohi kering. Saya buat ukuran kurang lebih 100 kg. Ini kurang lebih ukuran 100 kg. Setelah kohi ditaruh dalam layar, kemudian semprot dengan cairan yang sudah kita larutkan di tangki tadi. Nah, ini bisa juga untuk menyemprot kohi yang masih ada di kandang. Jadi setelah dicampuri tadi bisa disemprot langsung dengan menggunakan petropas. Tanpa fermentasi pun juga bisa langsung fermentasi. Yang penting atasnya harus ada atap, tidak terkena terik matahari secara langsung. Ini bakteri trichodermanya dan bakteri pengurai pada petropas ini bisa langsung bekerja. Yang penting lembab, bisa langsung bekerja dengan efektif. Kemudian kita siapkan yaitu arang sekam untuk penyampurnya. Untuk penyampur dalam pembuatan pupuk setelah disemprot merata tadi, taburkan arang sekam. Nah, tujuan arang sekam ini untuk menjadikan oksidasi dalam tanah supaya perakaran tanaman menjadi baik. Kita lakukan pencangkulan untuk meratakan bahan organik yang sudah kita semprot di komposer yang sudah kita tambahkan arang sekam, dan boleh ditambahkan kapur apabila diperlukan. Ini karena untuk persiapan uruk jagung, jadi saya tidak menggunakan kapur, cukup di arang sekam saja. Untuk penyampuran kohi tadi yang sudah disemprot dengan menggunakan dekomposer, diaduk terus sampai merata. Disemprot tadi dengan ini ukuran arang sekam. Perbandingannya 100 kg kohi kurang lebih kemudian 1 karung atau kurang lebih 20 kg arang sekam. Diratakan dulu antara kohi campur arang sekam. Nah, setelah itu lakukan proses penutupan. Itu dikerkep alias ditutup dengan layar. Nah, selama 3 hari nanti dibuka apabila suhu terjadi panas. Jadi diaduk lagi, kalau suhunya terasa panas diaduk. Dan ini ditutup selama 3 hari. Tapi interval 3 hari ini sampai kurang lebih 15 hari pupuk bisa langsung digunakan. Nah, ciri khasnya pupuk ini sudah jadi, sudah tidak ada rasa panas yang menguap di dalam pupuk ini, sehingga aman digunakan untuk tanaman apapun. Oke, terima kasih, sampai jumpa.